Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anakku, untuk materi kelas 8 pertemuan pertama di semester genap ini adalah teorema Pitagoras, di mana teorema Pitagoras itu khusus membahas tentang segitiga siku-siku. Hanya segitiga siku-siku saja. Kalian bisa lihat, saya jelaskan ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini, dia siku-siku di sini. Yang harus kalian perhatikan untuk memahami teorema Pitagoras itu adalah sisi terpanjangnya dan sisi terpendeknya. Pada gambar yang pertama ini bisa diketahui bahwa sisi terpanjangnya adalah panjang C dan sisi terpendeknya adalah A. Itu saja yang harus kalian perhatikan. Kemudian kalau kita mencari sisi terpanjang atau kita mencari panjang sisi C, itu kalian jumlahkan sisi-sisi yang lain. Jadi ketika kita mencari sisi terpanjangnya, maka jumlah sisi-sisi yang lain kan A dan B. Kalian jumlahkan A dan B, dijumlah. Kemudian kalau kalian mencari sisi pendek yang lainnya, misalkan sisi terpendek yang lainnya adalah A, maka kalian kurangi sisi terpanjang dikurangi sisi yang lainnya. Sisi terpanjangnya adalah sisi C dikurangi sisi B. Begitu juga ketika kalian mencari panjang sisi B, itu adalah sisi terpanjangnya kalian kurangi dengan sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya adalah sisi A. Dan teorema Pitagoras itu harus dikuadratkan. Jadi tidak hanya C saja, tapi semua kita kuadratkan. Kita kuadratkan semuanya. Inilah kesimpulan untuk teorema Pitagoras. Sekarang kita masuk pada contoh soal nomor 1. Ada sebuah segitiga. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Panjang sisinya di sini 8, di sini 6. Agar kalian mudah mencari sisi yang lainnya, maka kita kasih nama saja. Misalkan ini adalah panjang sisi A, ini panjang sisi B, ini panjang sisi C. Diketahui panjang AB adalah 8 cm. Panjang BC adalah 6 cm. Tentukan panjang sisi AC. Ingat, Ibu tadi mengatakan bahwa untuk mempelajari teorema Pitagoras itu yang harus kalian perhatikan adalah sisi terpanjangnya dan sisi terpendeknya. Yang ditanya adalah panjang AC. Kalian lihat di gambar ini bahwa AC ini adalah sisi terpanjangnya. Maka cara mencari AC adalah di jumlah. Oke, kita cari, kita jumlah. Kita jawab ya. Jawab. AC sama dengan jumlah kedua sisi yang lainnya, AB ditambah BC. Jangan lupa dikuadratkan, semuanya dikuadratkan. Panjang AB-nya 8 cm kuadrat ditambah BC-nya 6 cm kuadrat. 8 kuadrat itu artinya 8 dikalikan 8, bukan 8 dikalikan 2. Awas. 8 pangkat 2, 8 kuadrat itu adalah 64, ditambah 6 kuadrat itu adalah 36. 64 ditambah 36 itu adalah 100. Ini masih AC pangkat 2. Ini masih pangkat 2. Inverse dari pangkat 2 itu adalah akar. Maka panjang AC adalah akar 100. Berapa akar 100 itu? Akar 100 adalah 10. Jadi panjang AC adalah 10 cm. Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua.
Panjang sisi yang lainnya adalah 3 dan 4. Maka berapakah panjang salah satu sisinya? Katakanlah ini adalah sisi X-nya. Kalian perhatikan, sisi terpanjang yang mana? Sisi terpanjangnya adalah 4. 4 ini sudah ada. Maksudnya sudah ada angkanya atau bilangannya. Maka untuk mencari nilai X itu kan X ini kan sisi terpendek. Jadi harus dikurangi. Maka X sama dengan siapa dikurangi siapa? Iya, sisi terpanjangnya dikurangi salah satu sisinya. 4 dikurangi 3. Jangan lupa kuadrat. 4 pangkat 2 artinya 16 dikurangi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Maka X pangkat 2 adalah berapakah? 16 dikurangi 9 berapa? 16 dikurangi 9 adalah 7. Ini masih pangkat 2, sehingga untuk mencari X adalah akar 7. Maka panjang X adalah akar 7 cm. Kita lanjutkan contoh yang ada di LKS. Saya ambil salah satu contoh nomor 1. Panjang ini adalah segitiga siku-siku ya. Katakanlah ini adalah siku-sikunya di sini. Untuk nomor 2-nya siku-siku di sini, nomor 3-nya siku-siku di sini. Nomor 1. Ada sebuah segitiga siku-siku, panjang ketiganya adalah 3A, 4A, dan 20. Yang harus kalian perhatikan adalah siapa sisi terpanjangnya, siapa sisi terpendeknya. Sisi terpanjangnya adalah 20, sisi terpendeknya adalah 3A. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari A. Oke, nomor 1A coba saya salin di buku. Nomor 1A seperti ini ya. Berapakah nilai dari nilai A adalah, kalian perhatikan, dia siku-siku di sini. Sisi panjangnya, sisi terpanjangnya adalah 20 cm. Berapakah nilai A-nya? Ingat, kalau kita mencari sisi terpanjang itu Pitagorasnya adalah ditambah. Jadi, kita tuliskan di sini 20 sama dengan ditambah siapa? Ditambah kedua sisi yang lainnya, yaitu 3A dan 4A. Saya tulis di sini 3A ditambah 4A. Jangan lupa kuadratkan, dikuadratkan. Oke, diteruskan sama dengannya. 20 kuadrat itu adalah 20 dikalikan 20 sama dengan 400. Kemudian 3 kuadrat itu sama dengan 9A kuadrat. Ditambah 4 kuadrat 16A kuadrat. 400-nya turun. 9 dan 16 kalau saya tuliskan begini, 9 ditambah 16A kuadrat. 400-nya turun. 9 ditambah 16 25 pangkat 2 atau kuadrat. Ini adalah perkalian. 25A pangkat 2 itu artinya adalah 25 dikalikan A pangkat 2. Jadi inverse dari perkalian itu adalah pembagian. A kuadratnya turun, A pangkat 2 di sini 400. Inverse dari perkalian adalah pembagian. 400 dibagi 25. A kuadrat sama dengan 400 dibagi 25 itu adalah 16. Dan ingat, ini adalah masih kuadrat. Jadi inverse dari pangkat 2 itu adalah akar. Maka A sama dengan akar 16. A sama dengan akar 16 adalah 4. Jadi A sama dengan 4 cm. Sudah ketemu.
Kalau misalkan kita cari berapakah panjang sisi yang sini, ya tinggal kalikan dengan 4. 3 kali 4 berarti sisi yang di sini adalah 12. Kemudian ini 4 kali 4 di sini adalah 16. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalian lanjutkan untuk mengerjakan LKS-nya nomor 1B dan 1C. Kemudian dilanjut dengan nomor 2. Sekian dulu, salam sehat dari Ibu. Tetap rajinlah belajar dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.